Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nahmad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar yang senantiasa mengikuti siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita memahami kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang lalu kita membahas ayat surat Al-An'am ayat 100 sampai dengan ayat 105, yang intinya syirik adalah penyelewengan fitrah manusia. Fitrah manusia aslinya yaitu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Namun apabila mereka berlaku syirik, berarti fitrah mereka telah keluar, telah menyimpang, telah nyeleweng dari yang sebenarnya. Yang lalu kita telah baca ayat 100 sampai dengan 105. Namun kita baru sampai ayat 102. Kita lanjutkan 103, 105 dan kita tilawat dulu. Sebelum kita memahaminya, kita tilawat dulu dalam rangka zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Ayat 103 kita baca sampai dengan ayat 107. La tudrikuhul absar. Yaitu pada halaman 144 ayat 103, la tudrikuhul absar. Kita tilawat dengan kita rasakan bahwa yang kita baca ini tidak sembarang ucapan, tetapi ini firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه
عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيننه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليكم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Sadaqallahul Adzim. Mari kita pahami mana tiap-tiap kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata, Pak. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab kalau disebut kalimat nanti ada namanya jumlah, susunan kata. Para jamaah yang terhormat, pada ayat yang kita baca yang lalu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menerangkan penyelewengan orang musyrik dari fitrahnya yang semestinya beriman kepada Allah, kepada wujudnya Allah, dan mau mengisahkan secara rububiyah, secara uluhiyah, dan mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebelum kita teruskan, lihat ayat 104 dulu. Ada bacaan yang perlu kita jelaskan. Akhir daripada ayat 104 qad ja'akum, itu akhirnya wa ma ana. Lihat di atas alif ana itu ada bulatan. Itu bukan sukun itu. Kalau sukun itu bulatan separuh. Kalau bulatan penuh ini namanya sifrul mustadir. Tujuannya menetralisir huruf mat yang harus tidak berlaku dalam bacaan. Wama ana dibaca wama ana alaikum. Perhatikan nanti kalau ada tanda sifrul mustadir, huruf matnya tidak berfungsi sebagai huruf mat yang memanjangkan bunyi kata-kata berikutnya. Ini tanda-tanda baca yang perlu kita kenal, ya. Mari kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lalu dulu, terjemahan ayat 102. Lihat ayat halaman 144 yang tulisannya hitam itu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian itulah Tuhan kamu. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan. Saya kalau menerjemahkan Tuhan itu tiada zat yang wajib disembah dengan benar illa huwa. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Pencipta segala sesuatu, sebab itu maka sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia adalah pengurus segala sesuatu.
Yaitu kita sekarang bertawakal, mewakilkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya fitrah itu begitu. Kalau tidak begitu namanya nyeleweng, keluar. Ya. Oleh karena itu ayat berikutnya la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar, tidak dapat dicapainya. Ketika kita masih hidup di permukaan bumi dunia yang disebut alam syahadah, alam nyata antara hamba dengan Allah, maka manusia tidak bisa mencapai untuk melihat Allah. Karena orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa, mereka tidak mau percaya wujudnya Allah gara-gara tidak bisa melihat. Oleh karena itu mereka minta kepada Nabi Musa, wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada kamu sebagai utusan Allah hatta narallaha jahratan, sehingga aku dapat mencapai melihat bertemu Tuhan dengan nyata, ceto tur welo-welo. Itu permintaan mereka. Di dunia ini hidup manusia belum diberi kemampuan untuk ru'yatullah. Besok kalau sudah di surga, baru Allah memberi kesempatan untuk mencapainya dengan jelas. Apa yang ada di dunia ini tidak semuanya dapat kita lihat dengan mata telanjang, Pak. Coba lihat matahari di waktu siang, mampu enggak mata kita melihat matahari di waktu siang? Kita tidak mampu melihat matahari karena mata kita ini terbatas. Ini telinga kita, kalau ada petir, coba dengarkan, mampu enggak? Bisa-bisa pecah gendang telinga kita nanti. Jadi manusia hidup di dunia ini ada keterbatasan-keterbatasan. Karena keterbatasan itu kita jangan melampaui batas. Misalnya yang gampang aja melihat matahari. Kalau mau melihat harus pakai teknologi, Pak. Menggunakan yaitu kaca tembus tapi hitam. Nah, mata saya tidak mampu itu. Kemudian bagaimana mendengarkan suara petir dengan telinga telanjang? Mampu enggak? Nah, oleh karena itu ketika Bani Israel minta, aku beriman kepadamu kalau saya bisa melihat Tuhan. Pada waktu itu apa, Pak? Fa'akhadatkumus sa'iqah. Karena ingin melihat Tuhan belum waktunya, maka mereka tersambar oleh sa'iqah. Sa'iqah itu semacam petir di siang bolong. Tidak ada mendung, tidak ada gerimis, terang benderang, tapi mereka disambar petir. Itu peringatan buat mereka, Pak, bahwa belum masanya untuk mencapai Allah ketika hidup di atas permukaan bumi ini. Nah, ini umat Muhammad diperingatkan, jangan ingin mencapai Allah dengan penglihatan, dengan pendengaran. Sekarang ini belum waktunya. Dan alat-alat untuk melihat, alat-alat untuk mendengar belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapainya. La tudrikuhu, kamu tidak dapat mencapainya. Al-absar, absar itu jamak daripada basir. Absar.
pandanganmu yang sekarang ini belum memungkinkan untuk mencapai melihat Allah dengan mata dan dengan telinga atau dengan indera, panca indera. Panca indera, panca lima, Pak. Indera itu ya alat-alat untuk mengenal. Ada orang bilang panca indera ke-6. Selama kami belajar biologi dulu, Pak, tentang manusia, ya indera itu ya 5 ini. Mata, telinga, kemudian penciuman, perasaan, lidah, kemudian meraba. Anda tahu apa indera ke-6 itu bagaimana? Katanya orang yang rusak durunge winara. Orang yang ngaku merusak durung winara itu namanya kahin, Mbak, yang disebut arraf. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu bicara indera ke-6, Mbak, ya. Yang ada yang 5 ini. Ini ketika hidup sekarang itu tidak bisa digunakan untuk mencapai melihat Allah. La tudrikuhul absar. Pandangan mata tidak dapat mencapainya. Mata yang sekarang ini tidak dapat untuk mencapai melihat Allah. Wahuwa, sedangkan dia, wah di sini bukan dan artinya, Pak. Wahu khaliyah, ya. Yang menyatakan sedangkan dia siapa? Allah. Yudrikul absar, dapat mencapai penglihatan. Adapun Allah dapat mengetahui, melihat kemana-mana. Apa saja yang ada di kolong bumi, di kolong langit, yang ada di antara langit dan bumi, Allah melihatnya. Karena Allah itu bersifat basir. Pandangan Allah dapat mencapai, melihat semua apa yang diciptakan. Dia sudah barang tentu. Allah yang melihat, sudah Allah yang mencipta, sudah pasti melihat. Tapi manusia kalau membuat sesuatu, belum tentu ia dapat melihatnya. Katakanlah manusia menciptakan awak kapal. Ia hanya dapat melihat yang di luar saja. Yang di dalamnya tertutup. Tidak bisa menembus. Ya kecuali tahu tempatnya di sana, kalau didekati baru tahu. Itulah keterbatasan manusia. Oleh karena itu jangan melampaui kekuatan yang masih dibatasi oleh Allah. Wahuwa, baru di sini dan artinya. Wahuwa, dan Allah itu, dan dia itu Al-Latif, maha halus. Halus di sini bukan halus seperti tepung begitu, Pak. Halus ini semua barang-barang yang samar, haluslah bagaimanapun Allah dapat melihat satu persatu. Kalau kita melihat tepung, mampu menghitung volume satu-satunya? Tidak mampu itu. Tapi Allah mampu untuk menghitung satuan-satuan volume daripada tepung yang campur begitu halus. Allah mampu. Karena apa? Allah itu bersifat melihat dengan segala apa yang ada, karena beliau yang Allah yang menciptakan. Al-Khabir, Khabir itu artinya pintar, Pak. Melihat juga pintar, mendengar juga pintar. Wa huwal latiful khabir, ia maha melihat segala yang sehalus mungkin, dan Allah mengetahui. Kita ini, Pak, coba rambut kita yang ada ini bisa kita menghitung. Dan pernahkah orang menghitung? Jangankan rambut, kumis ini aja yang di muka kita tidak pernah mampu menghitung. Ada berapa? Jadi tidak semua satuan yang ada di permukaan bumi ini manusia bisa menghitungnya. Apalagi melihat Allah sebagai pencipta yang saatnya belum diizinkan untuk melihatnya. Nanti kalau masuk surga, kita akan ru'yatullah. Nah, inilah nikmat yang paling tinggi manusia dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, di dalam suatu hadis Bukhari menerangkan
innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu akan melihat Rabbmu, Tuhanmu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Artinya kalau sudah kiamat dan berhasil masuk surga. Kama tarawunal qamara lailatal badri. Di sana besok kita melihat Allah terangnya seperti melihat bulan Badar. Kalau bulan Badar dapat kita lihat, Pak. Tapi tidak sekarang. Sekarang disuruh beriman bahwa Allah itu wujud dan esakan Allah itu. Esakan secara rububiyah, esakan secara uluhiyah, dan esakan, maha esakan nama-nama dan sifat-sifat. Wa kama tarawna syamsa, sebagaimana kamu melihat matahari yang sekarang kita belum bisa. Laisatunaha sahab, yang saat itu tidak ada awan. Jadi melihat Allah itu dengan terang benderang. Waktu itu diberi kemampuan oleh Allah. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Biasanya kalau salat subuh itu kan cuma 2 rakaat, Pak. Jadi suratnya panjang-panjang yang dibaca itu. Salat subuh membaca surat Ikhlas, ya boleh saja, Pak. Tapi rakaatnya pendek supaya agak lama berdiri. Salat itu diutamakan lama berdiri, ya. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin besok sesudah kiamat, bila sudah di surga, pada hari itu nadhirah, berseri-seri, ceria. Karena apa? Menghadapi serba senang, menghadapi serba nikmat, merasakan kesenangan dan kenikmatan. Jadi wajah ahli surga itu berseri-seri. Ini ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi kalau ingin melihat Tuhan sekarang, imanlah kepada Allah, tauhidkan Allah itu, taati Allah, ibadahlah, himpunlah amal-amal soleh menjadi seorang orang yang bertakwa, dan akhir hidupnya husnul khotimah. Iman dan amal soleh itu kita bawa sampai kita dipanggil oleh Allah, artinya mati dalam keadaan beriman. Di dalam doa banyak disebutkan, Allahumma in kanatil hayatu khairul li wahyini alal Islam. Ya Allah, kalau sekiranya hidup itu baik buat saya, hidupkan saya ini dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Wa in kanatil wafatu khairul li fatawaffani alal iman. Kalau sekiranya mati itu lebih baik buat kita, matikan kami dalam keadaan iman. Nah, mati beriman itu di dalam Al-Quran dianjurkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekalian ini mati kecuali dalam keadaan Islam dan membawa iman. Itu yang besok di dalam surga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jangan sekarang ingin melihat. Ini seperti Bani Israel dulu, dihukum oleh Allah nanti. Artinya mata kita akan rusak, pendengaran kita akan rusak karena belum waktunya. Para jamaah yang terhormat, ini ayat 103. Ayat 104. Nah, ini dari maknanya saja kita sudah bisa memahami, cuma perlu penjelasan dari ayat yang lain. Ayat 104. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Qad, masih ingat Pak artinya qad? Qad. Itu kalau pendek artinya sama dengan qad ya. Sungguh-sungguh. Ja'akum basairu,
Kalau dibaca dengan bahasa Indonesia, qad basairu ja'akum. Tapi susunan bahasa Al-Quran itu jumlah fi'liyah, fi'il dulu baru fa'il, lalu disusul maf'ul bihi, pelaku dan pelengkap penderitanya. Ini susunan bahasa Indonesia. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu. Apa itu? Basairu mir rabbikum. Basair atau basair itu sama, Pak. Basair beberapa pandangan atau penerangan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Nah, sekarang kita melihat Allah itu melalui iman, melalui keyakinan. Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang wajib sembah kecuali Allah. Adanya Allah itu diyakini pertama kali. Awwal wajibin 'alan nasi ma'rifatullah. Itu kata-kata permulaan di dalam kitab Safinatus Shalah, Pak, itu. Orang Jawa berkatakan Safinah awalumo. Awaluma, itu dibaca dengan mo, maknya Jawa, ya. Pertama kali wajib atas manusia ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah kalau kita ini atas pemberitahuan dari guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kalau orang mengetahui sesuatu dengan berita, ini bisa dipercaya, Pak. Bapak-bapak ini punya nama, Pak. Dari mana tahu kalau namanya si Muhammad, namanya Toha, namanya Makmun? Dari mana tahu? Apa penelitian? Diteliti melalui research gitu. Siapa nama saya ini, ya? Satu-satunya jalan diberitahu oleh orang tua kita. Namamu Muhammad Mahmud. Jadi untuk mengenal sesuatu itu bisa dengan percaya terhadap pemberitahuan. Namun kalau dengan akal juga bisa. Tapi orangnya harus sudah balik, Pak. Dan orangnya pintar. Yaitu melihat segala sesuatu yang wujud ini. Gampangnya kalau bangsa Arab ketika masih bersahaja, yaitu al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada telapak kaki unta, mesti ada unta yang baru lewat. Tidak mungkin tidak ada unta yang lewat kalau ada telapak kakinya, tidak mungkin. Nah, kalau kita gampangnya, kalau ada puntung rokok masih menyala di hadapan kita, apa keyakinan kita? Mesti ada orang yang membuang rokok baru saja. Kok tahu kalau baru masih menyala? Nah, itu pikiran, Pak. Lihat alam jagat, unzuru fil afaq. Lihatlah dari segala penjuru yang ada di alam ini. Yang sebesar ini, yang senyata seperti ini, pasti ada yang menciptakannya. Pikiran sampai ada yang menciptanya itu mesti sampai pikirannya. Cuma siapa dia? Namanya siapa itu yang mencipta itu? Itu perlu pemberitahuan dari Allah sendiri. Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk hanya menyebut yang maha kuasa, yang di atas, yang mencipta jagat. Siapa namanya? Tidak tahu saya. Kenapa? Tidak menerima petunjuk. Nah, di dalam Al-Quran ada petunjuk-petunjuk. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Yang lalu ayat 100, badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi. Baru mengenal namanya Allah. Lalu Allah itu diyakini wujud. Setelah Allah diyakini wujud, Maha Esakan. Harus dimaha esakan. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur. Itu namanya tauhid rububiyah.
Hanya Allah yang kita taati, hanya Allah yang kita sembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Allah punya nama-nama yang disebut Al-Asmaul Husna, ya, yang jumlahnya 99. Itu pemiliknya satu, yaitu Allah. Allah bersifat dengan banyak sifat kesempurnaan. Semua itu adalah sifat daripada Allah. Nah, ini hasil pelajaran tauhid demikian, Pak. Ini qad ja'akum basairu min rabbikum. Sungguh pandangan-pandangan dari Tuhanmu akan datang kepada kamu. Kok dikatakan sudah datang padahal belum melihat? Yaitu dengan melalui iman. Kita kan semua iman kepada wujudnya Allah, iman adanya Allah, dan kita saksikan bahwa dialah zat satu-satunya yang wajib disembah dengan benar. Faman absara falinafsih. Faman, maka barang siapa absara melihat, falinafsihi, maka untuk dirinya sendiri. Jadi kita beriman kepada Allah. Ini kalau orang lain tidak beriman, hanya kita yang tahu, yang mengenal Allah. Lalu kita diperintahkan untuk balighu anni walau ayah. Kalau seorang sudah mengenal Allah, terangkan kepada yang lain bahwa yang ada di alam ini, baik yang nyata atau yang tidak nyata, penciptanya Allah, yang memelihara Allah, yang mengatur Allah, dan ia wajib disembah. Dialah yang sebenar-benarnya wajib disembah, karena yang lain tidak ada yang berhak disembah. Ini. Faman absara falinafsih. Maka barang siapa yang melihat, maka untuk dirinya sendiri. Waman amiya, barang siapa yang buta, fa'alaiha, maka atasnya. Jadi kalau orang itu memang hatinya buta, orang yang tidak beriman kepada Allah itu hatinya buta, Pak. Walaupun matanya melihat, telinganya mendengar, tapi kalau tidak mengenal Allah itu hatinya yang buta. Tidak dapat melihat bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, dan tidak menerima petunjuk dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa ma ana, dan tidaklah aku, bukanlah aku, alaikum, atas kamu, bihafiz, dengan penjagaannya. Para jamaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang makhluk yang namanya malaikat. Malaikat ini di antaranya ada yang ditugasi oleh Allah menjaga manusia. Menjaga manusia terus-menerus. Lalu di antaranya ada 2 malaikatnya khusus untuk selalu memonitor manusia ini, kapan mereka berbuat baik, kapan mereka berbuat maksiat. Itu dicatat. Tidak ada satu kebaikan atau kejahatan yang tidak tertulis oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Orang yang melafazkan sesuatu yang baik, orang yang melafazkan sesuatu yang tidak baik, semuanya itu ada tercatat di dalam catatan malaikat raqib dan atid. Para jamaah yang terhormat, ini adalah penjelasan bahwa orang musyrik itu tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia diberi kekuatan yang terbatas. Ada pandangan yang terbatas. Ada pendengaran yang terbatas. Ada perasaan yang terbatas. Ada rasa lidah terbatas. Besok pada saat Allah memberi suatu kelengkapan, belum sekarang, Pak. Sekarang ini diberi alat-alat yang cukup untuk kepentingan hidup di permukaan bumi. Gunakan ini untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya, dan jangan menyekutukan dia dengan apapun. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia telah memberikan bukti-bukti kebenaran berulang-ulang di dalam ayat-ayatnya bahwa Allah itu pencipta, Allah itu memelihara, Allah itu mengatur. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb artinya memelihara, al-alamin alam-alam. Loh kok alam kok banyak, Pak? Alam ini garis besarnya ada dua alam, alam nyata dan alam yang tidak nyata. Alam yang nyata, alam gaib, alam tabi'ah dan ma wara'a tabi'ah. Ini semuanya Allah yang menciptanya. Para jamaah yang terhormat, dari ayat-ayat 100 sampai dengan ayat 104 itu kalau kita simpulkan, memang pelajaran itu perlu difahami, Pak. Untuk sementara kita belum bisa membaca bahasa Arab yang sebenarnya, kita dibantu dengan penterjemahan. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Siapa yang tidak mengakui Allah Maha Esa, itu namanya orang musyrik. Walaupun dia beramal baik menurut perintah Allah, tetapi dia tidak memahaesakan, maka amalnya itu akan sirna, layak patonna amaluka. Oleh karena itu syarat untuk beribadah pertama harus beriman terlebih dahulu. Tidak mempunyai syarikat. Allah itu tidak ada sekutunya. Tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri. Sementara kita kenal ada suatu agama di sekitar kita ini, ada Tuhan itu sebagai bapak, ada Tuhan punya anak, siapa itu? Isa al-Masih. Kemudian Maryam itu bundanya. Islam tidak mengenal ajaran seperti itu. Allah itu Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Ini tauhid rububiyah, Pak itu. Dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri. Karena kalau mempunyai anak itu sama dengan manusia, sama dengan hewan. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seumpama dengan apapun. Ini. Yang ketiga, yang wajib disembah hanyalah Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Memelihara, Allah yang Maha Mengatur. Karena Dialah yang menguasai segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in wal khalaqa kulla syai'in. Mencipta segala sesuatu. Allah mempunyai sifat maha halus. Artinya memandang, mengetahui sehalus bagaimanapun, yang terang bagaimanapun, atau yang gelap bagaimanapun, Allah mengetahui. Di dalam beberapa ayat yang lain, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan yang sangat lebat itu. Itu Allah mengetahui jumlah daun-daun yang ada, pohon-pohon di hutan itu. Yang masih melekat dan yang masih jatuh, dan jatuh di mana Allah tahu itu. Kenapa? Allah itu yang mencipta. Kalau manusia terbatas, kadang-kadang dia yang menanam, tapi tidak tahu kalau barangnya dicuri orang. Ini keterbatasnya manusia. Oleh karena itu, manusia itu harus tazallul di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini maha fakir terhadap Allah. Tapi manusia terhadap manusia jangan merendahkan diri, tapi rendah hati, yang dalam arti tawadhu. Yang kelima, ayat-ayat yang mengandung bukti-bukti kebenaran hanyalah dapat diterima kebenarannya oleh orang-orang yang mempunyai jiwa yang sehat, akal yang bersih, dan pikiran yang jernih. Ini. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memberi bukti-bukti kebenaran secara berulang-ulang di dalam firman-firman-Nya, dan berbagai banyak pada ayat-ayat yang ada di sekeliling kita ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada dan Maha Esa
dan mengawasinya, mengaturnya, memeliharanya. Ini adalah suatu keyakinan. Kalau masih mencari sesembahan selain Allah, itu namanya nyeleweng dari fitrah yang ada. Para jamaah yang terhormat, pada ayat berikutnya, mulai ayat 106 sampai dengan ayat 111, itu temanya, maudhu'nya, perintah mengikuti wahyu dan larangan untuk memaki-maki berhala. Jadi kalau ada berhala, kita jangan memaki-maki, Pak. Beritahu bahwa itu bukan Tuhan, jangan disembah. Tetapi kalau mereka itu kita maki-maki, mereka akan mencaci Tuhan kita nanti. Itu nanti isinya ayat demikian. Jadi kalau ada orang yang menyembah berhala, kita beritahu itu bukan Tuhan. Itu tidak bisa memberi manfaat. Itu tidak bisa memberi madarat. Sembahlah Allah yang maha hidup, yang tidak membutuhkan terhadap siapapun. Wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Sedangkan berhala itu selamanya tidur. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Memberitahunya dengan cara yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Isi khutbah kemarin itu, Pak. Khatib kita mengatakan bahwa dakwah itu jangan mata melotot, jangan sambil memaki, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijak dan mau'izah yang hasanah, memberi sesuatu yang baik. Namun orang-orang yang tertutup mata hatinya menolak. Kalau mereka menolak, lakum dinukum waliyadin, terserah kamu, tapi jangan memusuhi kita, jangan melecehkan kita. Kalau orang non-Islam lalu memusuhi kita, kita diwajibkan untuk mempertahankan izul Islam wal muslimin. Para jamaah yang terhormat, ayat 106 berikutnya akan kita jelaskan pada majelis yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, nikmat buat kesehatan, umur sampai pada pekan-pekan berikutnya, kalau bisa sampai Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.